Assalamualaikum. Perkenalin, nama aku Putri. Aku seorang warga negara Indonesia. Di sini aku mau sharing bagaimana prosedur dan tahapan aku pulang ke Indonesia di masa waktu pandemik seperti sekarang ini. Sebelumnya aku datang dari negara Irak. Jadi aku tinggal di sana dan aku mau pulang ke Indonesia. Dan aku tahu di Indonesia ini punya prosedur untuk warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mau datang atau berkunjung ke Indonesia. Salah satunya harus menunjukkan bukti PCR negatif yang berasal dari negara sebelumnya. Aku tuh nggak punya. Nah, nggak punya aku tuh bukan tanpa alasan gitu. Aku sudah melakukan tes PCR di negara yang bersangkutan, tapi ada sesuatu lah kenapa jadi aku nggak bisa bawa surat keterangan itu untuk pulang ke Indonesia. Jadi aku pulang benar-benar dengan tangan kosong, nggak bawa satu hasil apapun, cuman bawa diri aja gitu sama tiket. Dan untungnya di bandara Baghdad itu nggak diminta PCR sama sekali, jadi kita tuh bisa masuk aja gitu. Dan aku ada sharing dengan beberapa orang di sini juga, ternyata yang dari Amerika pun dia nggak minta PCR di bandaranya gitu. Jadi ternyata itu peraturan Indonesia yang meminta PCR, tapi di negara lain tidak meminta PCR tersebut. Nggak tahu di beberapa negara mungkin ada yang minta, ada yang enggak ya. Jadi aku dari Baghdad itu masuk aja, nggak diminta apa-apa. Terus transitlah aku di Doha. Di Doha juga nggak dicari apa-apa. Sampailah ke Indonesia. Sampai di Indonesia, kita tuh masuk, terus kita masuk diarahkan ke tempat duduk khusus warga negara asing atau warga negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri. Jadi kita dikasih duduk gitu, terus dikasih kertas, kita harus ngisi kertasnya itu dan ditanya siapa aja yang punya PCR dan siapa aja yang nggak punya. Ternyata 50% dari pesawat yang aku tumpangin tuh nggak punya PCR, dan 50%-nya punya. Jadi yang punya PCR itu bisa langsung pulang ke daerahnya masing-masing. Yang nggak punya PCR otomatis harus karantin di Jakarta. Tapi ada beberapa yang udah punya PCR, ternyata juga nggak bisa pulang, harus ikut prosedur karantin. Nah itu aku nggak tahu kenapa ya, mungkin PCR-nya nggak dari rumah sakit atau apa gitu, nggak ngerti. Jadi kita tuh kayak dibimbing sama protokol kesehatan di situ. Semua udah teratur gitu ya di Bandara Soekarno-Hatta. Ada tahapan-tahapannya, kita harus kemana gitu, sampai kita disuruh milih kita mau kuarantin di Wisma Pademangan atau kita karantin di hotel-hotel yang sudah kerjasama dengan pemerintah. Bedanya apa di Wisma Pademangan dengan di hotel? Bedanya tentu Wisma Pademangan adalah tempat yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, sedangkan hotel adalah tempat yang kerjasama dengan pemerintah. Di Wisma Pademangan semua gratis. Jadi makan gratis, cek PCR gratis, tidur gratis, nggak dipungut biaya sama sekali di situ. Nah, sedangkan di hotel-hotel ada biayanya, yaitu otomatis kita harus bayar kamar berapa malam untuk kita tunggu hasil PCR kita keluar gitu. Di sini aku milih yang di hotel karena aku punya baby. Aku pikir aku harus di hotel gitu ya, karena punya baby. Dan aku udah nyari tahu gitu, kalau misalkan di
Wisma Pademangan itu gimana gitu. Jadi di Wisma itu bagus, cuman kalau untuk aku punya anak, aku lebih milih di hotel. Di Wisma itu dia kayak apartemen gitu. Satu unitnya itu misalkan ada 2 kamar atau 3 kamar. Di situ dihuni oleh 3 orang atau 2 orang. Dia sih satu kamar satu orang, satu kamar satu orang. Cuman minusnya di situ kita toiletnya sharing dan masih ada ruang tamu kayak gitu ya. Jadi masih bisa kumpul-kumpul gitu di dalam situ, dan kita kan nggak tahu temen kita itu punya virus atau enggak gitu kan, dan kita juga nggak tahu diri kita punya virus atau enggak gitu. Tapi di sana semuanya gratis dan difasilitasin oleh pemerintah, gratis tistis dan luar biasa banget fasilitasnya juga. Sedangkan aku di hotel, yang pertama aku dipungut biaya untuk berapa malam, kita harus bayar di awal dulu. Aku kemarin ditarik sekitar 4 malam, 5 hari 4 malam gitu. Jadi kita harus bayar di awal. Tapi untuk aku enaknya di hotel itu kita lebih privacy gitu ya. Dan di hotel tuh nggak bisa keluar kamar aja, nggak bisa. Jadi apapun kita misalkan mau ngirim barang atau Gojek atau apa ya, datang ke sini itu diinspektan dulu gitu. Semuanya baru diantar ke kamar kita. Dikasih makan juga 3 kali sehari gitu. Terus laundry juga gitu, ada fasilitasnya. Jadi di sini hotel yang kerjasama dengan pemerintah itu Hotel Novotel Gajah Mada, Hotel Mercure Jakarta Kota, Hotel Mercure Batavia, Pullman Hotel Central Park, Hotel Grand Mercure Kemayoran, Hotel Mercure Harmony Holiday Inn Kemayoran. Nah, jadi itu beberapa hotel yang udah kerjasama dengan pemerintah. Aku nggak tahu hotel lainnya, kayaknya nggak bisa gitu. Jadi kita di situ aja tempatnya yang dianjurkan oleh protokol kesehatan gitu. Ini ada hotel-hotelnya, jadi mau yang mana gitu, dari harga yang murah sampai harga yang mahal. Kebetulan aku nanya dulu gitu, yang murah di mana gitu. Jadi aku disaranin di Novotel Gajah Mada, dan itu aku satu malamnya kena 700.000 untuk satu malam. Jadi ada beberapa kamar juga di sini, ada yang harga 1.500.000 juga ada. Tergantung kita mau milih yang mana gitu. Kalau aku mau hemat, jadi aku milih yang paling murah aja, 700.000 per malam. Nah, di sini kita dikasih fasilitas kalau kita mau apa-apa kita tinggal bilang, nanti bakal diantarin ke kamar kita dan dibelikan kayak gitu. Dan juga semua staf hotel di sini tuh pakai APD lengkap. Jadi mereka yang langsung kontak sama kita juga dia pakai APD yang hazmat gitu ya, hazmat putih gitu. Yang kayak ngasih servis buat kita mau nganter makan gitu, kayak mau ngedata kita gitu, itu tuh pakai APD lengkap banget gitu. Terus di hotel juga diberi 2 optionnya. Satunya itu kita kuarantin, satunya itu kita PCR mandiri. PCR mandiri itu dipungut biaya 1.890.000. Sedangkan PCR yang pemerintah itu gratis tistis, sama sekali nggak dipungut biaya. Cuman katanya PCR mandiri itu keluar di 2-3 hari. Nah, sedangkan PCR ikut pemerintah itu keluarnya 2-5 hari gitu. Kebetulan aku ambil yang PCR pemerintah, jadi 2-5 hari. PCR pemerintah itu kita dari rombongan, bukan rombongan sih ya, dari yang sama harinya karantin dengan kita, itu satu kelompok gitu, kita diantar sama pihak hotel ke Wisma Pademangan buat PCR pemerintah gitu. PCR pemerintah kita juga ngantri sama orang-orang. Kebetulan aku kan sama bayi ya, jadi alhamdulillah aku dikasih priority gitu, cepet apa-apanya selesai tadi. Sesudah kita cek PCR, kita pulang lagi ke hotel kita, dan kita tinggal tunggu hasil PCR kita aja gitu. Oh ya, by the way, untuk anak kecil nggak di PCR. Anak aku umurnya 8 bulan nggak di PCR, cuman di rapid test. Rapid test kita bisa ngelihat hasilnya langsung. Alhamdulillah anak aku tadi non reaktif.
sama dengan negatif ya, alhamdulillah. Jadi aku tinggal nunggu hasil PCR dari aku kayak gitu. Nah, di sini kita suka-suka kita aja kayak gitu. Kalau misalkan kalian emang nggak mau yang berbayar, bisa langsung ke Wisma Karantina Pademangan. Di situ benar-benar nggak bayar, dan teman aku ada di situ yang warga negara Indonesia juga yang dari Irak itu, yang pokoknya kami yang dari Irak tuh nggak punya PCR, semua karantin. Jadi teman-teman aku di Wisma Pademangan dan aku di hotel karena aku punya bayi. Tadi ketemu juga waktu swab, jadi kita kayak kabar-kabaran gitu. Mereka di sana nyaman, tempatnya nyaman gitu. Jadi kita tinggal nunggu hasil aja sih sebenarnya. Kalau menurut aku, kalau memang kalian mau pulang ke Indonesia, akan lebih baiknya lagi kalian punya tes PCR dari negara asal kalian tinggal. Itu mempermudah kalian untuk keluar dari bandara dan mempermudah segala urusan tanpa harus karantin dan PCR lagi di Jakarta. Tapi aku nggak tahu syaratnya tuh gimana, jadi ada yang lolos, ada yang enggak tentang PCR gitu. Tapi akankah lebih baiknya lagi kalian memiliki tes PCR dari negara asal kalian tinggal? Jangan kayak kami yang pulang tanpa membawa hasil apapun, dan ini konsekuensinya kami harus karantin sebelum menemui keluarga-keluarga kami di rumah. Ya, di Bandara Soekarno-Hatta juga kita dicek suhu tubuh, kita ditanya beberapa macam pertanyaan, dan menurut aku servisnya sangat memuaskan karena kita dibimbing benar-benar gitu. Kita dibimbing benar-benar sampai kita menuju tempat karantin kita. Oke teman-teman, cuman itu aja sharing dari aku. Semoga bisa membantu kalian yang mau pulang di masa pandemik seperti ini, yang mau pulang dari luar negeri ke Indonesia. Itu khususnya pengalaman pribadi aku, mungkin pengalaman setiap orang berbeda ya, tapi itu yang aku jalanin dan itu yang aku ikutin prosedurnya. Semoga bisa membantu kalian semua dan sukses selalu. Assalamualaikum.